Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita sekarang berada di depan Masjid Al-Hirib yang tertunda pembangunan karena terkendala dana yang tidak cukup. Kami mengajak antum-antum sekalian berdonasi, menginvestasikan sebagian harta antum-antum sekalian untuk menabung untuk tabungan akhirat antum-antum sekalian, yaitu pada Masjid Al-Hirib yang rencananya selesai selama 2 tahun kita mangkrak karena kekurangan dana. Dan mudah-mudahan dengan bantuan antum-antum sekalian kita bisa merampungkan masjid ini dan dilakukan berbagai ibadah, majlis, maulid, terus semua ibadah-ibadah yang ada di, dan pahalanya insya Allah akan mengalir ke antum-antum sekalian. Kalau umpamanya antum-antum sekalian berkenan untuk menyumbang sebagian harta antum-antum sekalian di masjid ini, silakan dikirim ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Al-Fakir. Kali ini di malam ke-11 Beb ya. Malam ke-11. Malam ke-11. Alhamdulillah semoga kita diberi sehat walafiat hingga akhir Ramadan, hingga tahun depan dan tahun-tahun berikutnya insyaallah. Baik Habib. Oke. Langsung aja kita dalam pembahasan kita nyimpang dari pembahasan kita. Biasanya kita kan tentang Ramadan. Kita menyimpang dari pembahasan kita dulu sementara malam ini. Karena ada satu masalah yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Tentunya dari sikap-sikap umat Islam dari pemuda-pemudanya. Itu yang harus kita bahas pada malam hari ini. Al-Fakir menemukan video. Mohon di play habis ini. Video ada pemuda yang lagi sholat tarawih. Dia bikin video. Video kan ada aplikasi sekarang. Yang joget-joget sendiri tuh kayak orang gila make aplikasi itu. Cuman Al-Fakir gak mau sebutkan aplikasinya. Silakan sudah bisa menilai sendiri orang-orang. Demi video itu dia rela buang akidahnya, dia rela buang imannya, dia rela buang Islamnya. Karena ini menakut akidah, iman, Islam. Semuanya tiga ini sangkut semuanya. Ketika dia buang, dia melakukan hal demikian. Bayangkan bang, lagi sholat, lagi sujud, ada yang push up. Ini di dalam sholat? Di dalam sholat. Ini yang dilakukan pemuda. Di dalam sholat, ada yang megang HP. Dalam sholat, berdiri, sambil di bawahnya itu, ada ininya, game, live game. Astagfirullahaladzim. Apa ada waktu lain mungkin sampai sholat yang dibuat itu masalahnya. Taruhlah, apa mereka tidak puas dengan kegilaan-kegilaan yang mereka lakukan? Kok sholat dibikin guyonan? Itu Al-Fakir ini yang Al-Fakir tidak bisa tolerir. Seandainya ada di samping Al-Fakir, mungkin Al-Fakir bakal tendang, bakal lempar tuh orang. Ini orang kurang ajar sudah. Kurang ajar. Padahal sholat ini untuk menghadap Allah. Sholat ini satu-satunya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman kita tidak mendengarnya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kita baca Allahu Akbar, Allah juga membalas kepada kita. Allah Karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada satu kitab
ada satu kitab yang menerangkan bahwa balasan dari bacaan doa kita di dalam sholat itu, Allah juga membalas isi sholat kita itu, ada percakapannya Allah dengan kita tuh ada. Jadi kalau umpamanya kita bercakap-cakap, taruhlah kita dengan bupati kita. Kita bercakap-cakap, bos, sehat. Kira-kira mau diapain gitu? Kayak gini aja kurang aja. Apalagi sehat. Loh, ini orang gila ini kata bupati. Wis, security keluarin. Bayangkan, yang menciptakan bupati Allah Subhanahu wa taala di kayak gitu. Dibuat mainan. Nggak ada takutnya. Nggak ada takutnya. Ini berarti aulat setan ini namanya. Aulat pemuda-pemuda bajingan kayak gini. Kenapa? Al-Fakir katakan, karena di dalam kitab Sulamut Taufik, insya Allah ada di situ buka, itu tanda-tanda orang yang murtad, orang yang istihza ilal ibadah. Videonya ada ini di atas, silahkan gitu. Istihza anil ibadah. Jadi ibadah itu dibuat guyonan. Sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya diceritakan ada badui menanyakan sesuatu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, aku ingin masuk Islam. Cuman aku tidak mau, aku siap sholat, kata dia pertama. Aku siap sholat. Cuman aku mau berzina. Oke, siap, tidak apa-apa. Masuk Islam dulu, syahadat, sholat. Oke. Ada lagi yang datang. Aku tidak mau zina, cuman aku tidak mau sholat, kata dia. Dia mau masuk Islam, tapi tanpa sholat. Tanpa sholat, ngomongnya. Akhirnya siapa baginda Nabi Muhammad SAW marah baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu apa? Sudah, tidak usah masuk Islam sekalian. Poin plusnya kayak gimana? Loh, ini sholat loh, dibandingin dengan zina. Loh, kok baginda Nabi Muhammad SAW mengizinkan orang tersebut masuk Islam? Belum selesai cerita dari situ. Akhirnya ketika orang tersebut yang ingin berzina, lalu oleh baginda Nabi Muhammad SAW dipanggil. Sebelum kau berzina, aku pengen bertanya sesuatu kepadamu. Engkau rela ibumu dizinai oleh orang? Engkau rela adikmu disetubui oleh orang? Engkau rela? Akhirnya dia berubah pikirannya untuk tidak ini. Karena setiap sesuatu di muka bumi ini pasti ada hukum karmanya, Bang. Pasti ada hukum karmanya. Ada timbal balik. Ada timbal baliknya. Ada kisah nyata. Al-Fakir ngalami, menyaksikan hal tersebut, menyaksikan. Ada di sekitar Al-Fakir. Jadi di situ apakah baginda Nabi Muhammad SAW itu mengizinkan zina? Bukan. Kalau zina masih bisa kita iniin, bisa dilobi lah. Tapi kalau Al-Quran sudah tidak, kalau sholat itu sudah tidak bisa dilobi. Intinya apa? Penting. Sholat itu penting. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu ma yuhasabu al-abdi as-salah. Yaumal qiyamati as-salah. Pertama yang dihisap oleh baginda Nabi Muhammad SAW yaumal qiyamah, di hari kiamat itu as-salah, sholat. Lalu bagaimana sholat yang buruk kayak gitu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira sholat ini diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Contoh, kita hadir ke tahlilan. Nasi bungkusnya basi, kulatnya. Kira-kira kita hawas nggak? Dibanting nggak itu? Jelas. Ibarat itu sholat. Sholat itu ibarat pemberian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira oleh Allah Subhanahu wa taala dia apakan orang yang ngasih ini?
Kalau kita ambil kesimpulan, ambil contoh dari kehidupan di dunia ini, kira-kira diapakan orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kira-kira diapakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ada di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan idza du'iya haqqullah lam yakum ahadun lighadabi. Jika sudah hak-haknya Allah Subhanahu wa taala diganggu gugat oleh orang tersebut, lam yakum ahadun lighadabi, maka tidak ada yang berani berdiri memandang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena marahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini dilakukan oleh pemuda. Ini sesuatu yang sangat menghinakan Islam, yang sangat bertentangan dengan budi luhur Islam, yang sangat bertentangan dengan akhlakul karimah yang dicetuskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya sudah tidak ada, moral sudah tidak ada. Sedangkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh ulama berkata, syababul yawm rijalul ghad. Pemuda sekarang itu pemimpin di masa depan. Ketika pemimpinnya, calon pemimpinnya sudah kayak gini, kira-kira rakyat yang akan datang akan menjadi kayak gimana? Pada hancur, tidak akan ada benarnya, tidak akan pernah menemukan pemimpin yang adil, tidak akan pernah menemukan penerus yang akan membanggakan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang miris. Karena apa? Awalnya ini. Hadza awal khata hadza. Pertama kesalahannya ini. Makanya kalau belum saatnya dikasih megang HP, jangan dipegangin HP anak. Terus terang Al-Fakir punya anak yang insya Allah mudah-mudahan menjadi anak soleh. Amin. Yang menjadi kebanggaan datuk-datuknya. Bukan Al-Fakir, insya Allah kepada datuk-datuknya. Karena ketika datuk-datuknya bangga, insya Allah Al-Fakir juga ikut bangga. Amin. Al-Fakir boleh sekolah, silahkan. Sekolah umum, silahkan. Tetapi dengan syarat jangan ada sangkut paut dengan HP. Ketika masih ada sangkut paut dengan HP, berhenti sekolah. Berhenti itu. Kenapa? Belum saatnya anak kecil megang HP. Berapa banyak orang yang gila gara-gara gadget? Iya. Kayak gini, kayak game. HP-nya gak ada. Jerit-jerit. Allah. Dan hilang muruahnya umat muslim sekarang, umat muslimah. Bayangkan yang joget-joget depan ini, depan lampu merah, pakai gerudu. Allah, syuf. Kadang lagi sholat, yang perempuan juga ini lagi sholat. Dibikin istihza dan hukum. Dan kalau kita berbicara tentang hukum, itu hukumnya murtad, keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena istihza lis-shalah. Istihza lis-shalah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas orang-orang tersebut. Kita lihat ke belakangnya, mau jadi apa mereka? Tidak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksanya. Itu. Jadi pesan Al-Fakir kepada pemuda-pemuda maupun muslim-muslimah pada abad sekarang, sudahlah, hentikan kebodohan ini, hentikan kegilaan ini, jangan mau diperbudak oleh mereka. Malu. Sifat baginda Nabi besar Muhammad SAW itu salah satunya apa? Salah satunya memiliki sifat malu. Nabi besar Muhammad SAW pun malu. Loh, kok kita umatnya tidak punya malu? Kita yang terutama di Indonesia ini, kita memiliki adat yang ketimur-timuran. Sebetulnya kita malu. Jangan pernah kita itu menjual agama dengan sesuatu konten yang gak bermutu dan membuang agama Islam. Tidak manfaat. Demi apa? Demi rating.
demi naikin ini popularitas. Ya Allah, khalif tu'raf. Yang benar kata ulama, khalif tu'raf. Nyeleneh kamu bakal dikenal. Banyak sekarang yang nyeleneh akhirnya menjadi terkenal. Ya. Bangga dengan nyelenehnya. Nah, ini yang nyeleneh kayak gini yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang sejatinya pemuda tersebut bakal menjadi pemimpin di masa depan. Hentikan jika kalian tidak mau anak cucu kalian akan lebih rusak, bahkan lebih rusak daripada kalian. Itu saja pesan dari Al-Fakir Bang Dola. Baik, alhamdulillah, semoga menjadi pelajaran bagi kita yang antum lihat barusan videonya. Insya Allah kita bisa lebih menjaga anak dan saudara kita dari Amin. perbuatan-perbuatan yang tidak pantas seperti tadi itu. Baik, insya Allah kita ada konten lagi besok malam di malam ke-12 ya. Malam ke-12. Malam ke-12. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pandangku tentang mereka yang banyak tanya tanpa membaca. Katanya sekolah tapi otaknya mana? Tolong dirubah pola pikirnya.